pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di Minggu Okuli ini, yang tertulis dari kitab Ibrani pasal 10 dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara responsoria. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih dari sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar Kor Saroha.
Kita akan mendengar warta jemaat. Amang Inang, Naposo, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 8 Maret 2026 sampai dengan 1 minggu ke depan. Topik khotbah, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Warta kedua, berita duka cita. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Maret 2026, telah meninggal dunia Ibu Heni Noprita Boru Napitupulu, istri dari Bapak Andreas Mohali Arifin dari Banjar Pondok Cabe Legoso, nomor pokok jemaat 1156. Jenazah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga. Warta ketiga, anak lahir pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga David Gayus El Harun Marpaung, Sarjana Hukum MKN, dan Inang Rina Florensa Borus Tompul SH dari Banjar, Pasar Jumat, Lebak Bulus. Ibu dan anak yang lahir dalam keadaan sehat. Warta keempat, baptisan kudus. Pada Minggu tanggal 8 Maret 2026 tadi pagi di kebaktian 7.30 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 2 anak dari 2 keluarga, yaitu satu keluarga Akila Serapin Borunaibaho, putri dari keluarga Yasinto Sindu Priastomo Nababan ST MSC, dan Angelia Catherine Boru Simanjuntak SMN MSC Banjar Ciputat sekitarnya. 2. Giovanno Ezion Hasudungan Purba, putra dari keluarga Hariman Purba Eskom, Inang Bella Gusita Boru Aritonang SE, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Warta kelima, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 8 Maret 2026, telah kita terima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Tommy Tumpak Julifer Pasaribu dengan Inang Leni Romauli Boru Panjaitan, beserta 2 putri datang dari gereja HKBP Persauran Resort Sebanga, Duri, masuk distrik 30 Riau Pesisir. Alamat Jalan 3 Putra Blok E28 Komplek De Fatmawati Limo, Cinere, Depok. Masuk ke Banjar Cidodol Perserahan, nomor NPJ 2079. Dengan ini kami mengundang keluarga Amang Pasaribu dan Inang Boru Panjaitan untuk berdiri dan menyampaikan salam kepada jemaat kita. Selamat beribadah dan selamat berminggu di gereja kita.
berita warta ke-6 kebaktian penghiburan. Pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 20.30 WIB akan kita laksanakan penghiburan kepada keluarga Bapak DG Situmorang bertempat di konsistori. Dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Tanah Kusir Selatan untuk menghadiri kebaktian penghiburan tersebut. Warta ke-7, kebaktian pra-remaja dan remaja. Kebaktian khusus pra-remaja SMP kelas 1 sampai kelas 3 dan remaja SMA kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan mulai hari ini Minggu tanggal 8 Maret 2026 masuk pukul 7.30 WIB. Bertempat di Aula Sopo Praja. Kebaktian ini akan berjalan setiap hari Minggu. Kami mengajak seluruh jemaat, khususnya orang tua, untuk mendukung pelayanan ini melalui doa dan dorongan kepada anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian tersebut. Warta ke-6, pertukaran pelayanan firman. Pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 8 Maret 2026. Pelayan firman Tuhan dalam kebaktian siang ini pukul 10.30 WIB, yaitu Inang Pendeta Duma Boru Samosir, STH. Inang ini pendeta fungsional di distrik kita, distrik 8. Warta ke-9, Konven Distrik. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9. Saya ulang, Konven Distrik. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Yang diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Sekali lagi, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama sebagai tuan rumah dan pelaksana konven. Ada 6 resort, yaitu HKBP Kebayoran Lama, HKBP Tebet, HKBP Menteng Lama, HKBP Mampang Perapatan, HKBP Cibubur, dan HKBP Ancol Podomoro. Warta ke-10, warta tambahan, jemaat sakit. Inang Lomoria Hutagalung Boru Siagian, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Mari kita bawa Amang Inang agar Inang ini di dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Segala warta atau tinting buah-buah yang tidak kami bacakan dari altar gereja kita ini kiranya dapat kita baca di berita elektronik dan warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Horas dan Shalom. Kita akan mendengar Kor Naposo.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 2. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Bintang akan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amang Inang saudara-saudariku. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan kita mendengarkan renungan untuk minggu ini, saya akan memperkenalkan diri sehubungan dengan pertukaran mimbar pelayanan di distrik kita. Seperti yang sudah diwartakan tadi Amang Inang saudara-saudariku, nama saya Pendeta Duma Samosir. Saya melayani di kantor distrik HKBP distrik 8 DKI Jakarta. Jadi tidak hanya fungsional di distrik tapi fungsional di kantor distrik. Amang Inang, saya sudah berkeluarga tentunya, dari raut wajah sudah lansia memang. Suami seorang pendeta juga, bernama Pendeta Dahlan Munte, melayani di HKBP Pasar Rebo yang sebenarnya sudah diberangkatkan kami hari Minggu yang lalu untuk di tempat tugas yang baru Amang Pendeta Munte di HKBP Mampang Perapatan. Jadi hari Minggu depan tanggal 15 baru diojakan di situ. Di HKBP Mampang Perapatan walaupun kami sudah diberangkatkan dari HKBP Pasar Rebo. Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang anak laki-laki. Jadi saya yang paling cantik di rumah gak ada saingan. Ketiga laki-laki ini sudah dewasa, 1 sudah berkeluarga, 2 lagi laki-laki, yang 1 sudah bekerja, yang terakhir yang bungsu masih mahasiswa di HKBP mahasiswa di Universitas Negeri Mula Warman Samarinda. Kenapa di Samarinda? Karena kami pindah dari HKBP Samarinda ke Pasar Rebo, baru akan berangkat melayani ke Mampang Perapatan. Baik Amang Inang, demikian perkenalan singkat. Nanti kalau ada yang berhubungan dengan Samosir, ada yang berhubungan dengan Munte, bisa kita perdalam lagi setelah ibadah ini. Baik Amang Inang, saya akan membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu Okuli, terambil dari kitab 1 Tawarikh
pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19. 1 Tawarikh 22 ayat 14 sampai 19 saya akan baca. Untuk kita Bapak Ibu boleh membaca Alkitab masing-masing di dalam hati tentunya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita jauh melangkah menuju renungan ini, saya akan ceritakan sedikit apa yang melatar belakangi, karena kalau kita baca dan Bapak Ibu tadi dengar dari ayat 14 sampai 19 itu mungkin agak sulit, ya kan? Nah, ini adalah percakapan antara Raja Daud kepada anaknya, yaitu Raja Salomo. Raja Daud telah selesai masa jabatannya dan digantikan oleh anaknya Salomo menjadi raja. Nah, ini tadi seperti saya katakan adalah pembicaraannya, perkataannya, harapannya kepada Raja Daud, kepada Raja Salomo. Jadi Daud itu memerintah Israel berpuluh tahun. Dia mengalami banyak hal dalam memimpin bangsa Israel. Termasuk peperangan, apakah dalam peperangan itu dia menang, ada juga kekalahannya. Ada kegagalannya, ada keberdosaannya, dan juga ada pertobatannya. Jadi Daud merasa dirinya akan meninggal. Di samping juga sudah tua. Daud harus digantikan oleh anaknya Salomo. Sehingga dia harus betul-betul mempersiapkan Salomo anaknya ini menjadi raja di Israel. Satu keinginan besar dari Daud yang tidak terpenuhi, tapi dia menginginkan ini. Apa itu? Mendirikan bait Allah. Tapi karena tangannya penuh darah karena peperangan dan banyak membunuh orang, jadi tangannya penuh dengan darah gitu. Dan dosanya, maka Allah tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah. Dan Allah memilih Salomo untuk meneruskan atau mendirikan bait Allah atau rumah Allah. Jadi meskipun Daud tidak diizinkan membangun bait Allah itu, dia tidak kecewa.
Ada orang yang tidak diizinkan, padahal dia menginginkan, kita bisa bayangkan menginginkan tapi tidak diizinkan. Itu akan membawa kekecewaan. Tapi Daud tidak, dia tidak kecewa, justru dia mempersiapkan banyak hal untuk membangun bait Allah itu. Yang pastinya dikomandoi oleh Salomo anaknya. Tadi saya bacakan di sini adalah ada emas yang banyak, ada perak bertonton gitu ya, sampai tak terhitung lagi. Juga ada batu, ada kayu. Dia mempersiapkan ini supaya Salomo anaknya itu dapat mendirikan. Memang ini regenerasi, tapi banyak juga karena kekecewaan walaupun ayah kepada anak, bodo amat lah. Kaulah yang persiapkan itu. Kan sebenarnya aku yang harusnya. Aku menginginkan, ini udah di depan mataku tapi jadi anakku. Ada juga orang seperti itu walaupun dia sebagai seorang ayah. Tapi Daud tidak. Dia justru mempersiapkan. Banyak ya, berlimpah. Dan meskipun dia tidak melihat bangunan itu sampai selesai, Daud mengupayakan untuk generasi berikutnya menikmati bait Allah itu. Setelah Daud mempersiapkan semuanya itu, bahan-bahan itu yang saya bacakan tadi, barulah Daud memanggil Salomo, anaknya itu. Dan inilah yang kita dengar tadi. Nasihat rohani yang penting untuk Salomo. Karena Daud tahu ketika membangun bait Allah, bukan hanya soal materi, emas, perak dan lain-lainnya itu yang perlu. Atau kekayaan, atau tenaga kerja yang sudah dimiliki. Tetapi yang paling penting yaitu mengarahkan hati dan jiwa mencari Tuhan. Inilah sekaligus yang menjadi topik minggu kita. Jadi nasihat rohani, selain dia siapkan tadi seperti saya katakan, tapi setelah itu dipersiapkan, Daud memanggil anaknya Salomo. Dia mengatakan, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Mengarahkan hati dan jiwa. Acap kali kita mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang duniawi. Mata kita, sekarang saya paling enak nih di atas nih Inang Amang. Bisa melihat Bapak Ibu Amang Inang sekalian di sini. Tapi bisa saja Amang Inang saudara-saudariku sekarang duduk di tempat masing-masing. Yang sebaiknya adalah mengarahkan si malolong ini, mata ini ke sini. Tapi bisa juga jadi kemana-mana untuk melihat. Betul enggak? Nah, banyak yang dilihat oleh mata kita. Mengarahkan bukan hanya mata. Mata yang ada di sini, hati dan jiwa ini. Kepada hal-hal yang duniawi. Iya kan? Jadi sekarang mengarahkan hati dan jiwa. Untuk mencari Tuhan. Saya jadi ingat nih. Amang Inang mungkin juga tahu ya lagu Sekolah Minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Gak usah deh kita nyanyiin. Ingat aja lagu Sekolah Minggu. Lagu Sekolah Minggu anak-anak kita waktu kecil. Paupu Inang Amang. Apa yang dicari orang? Uang. Sampai berapa kali tuh? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu lagu Sekolah Minggu kita. Jadi sebenarnya mengarahkan hati untuk mencari Tuhan tuh yaitu hati mencari Tuhan. Apa yang perlu kita cari? Walaupun di dunia ini kita dipengaruhi oleh duniawi, tapi kita diminta untuk mengarahkan hati kita mencari Tuhan. Kita pun
Mungkin masih ingat apa yang dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 21. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi mudah-mudahan gak kayak gitu ya Inang Amang sekarang hadir di sini. Di mana kita berada sekarang bersama dengan Tuhan. Jangan ingat dulu harta karun kita yang di mana itu berada, tapi tetap di sini. Jadi ada kefokusan. Kita perlu fokus, perlu mengarahkan hidup kita, karena hidup kita ini tidak saat ini aja. Inang Amang yang sudah lansia dan Inang Amang yang masih setengah baya, pasti tidak sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba jadi umur 60-an kan. Ada kanak-kanak dulu seingat kita terus berjalan hidup kita ini. Tapi perlu kefokusan. Supaya sampai kepada tujuan. Kalau seorang nakoda kapal, dia pasti menjalankan kapal itu sesuai dengan kompas yang diberikan kepadanya atau yang ada. Ya kan? Kayak Google Map-nya di laut gitu deh. Kalau seandainya di kompas itu sudah diharuskan mengarah ke utara, karena tujuannya ada di sana, di utara, dia harus mengarah ke situ. Kalau dia tidak mengarah ke utara, tapi mungkin mengarah ke timur atau kemana, pasti akan menjauhlah dia kepada tujuan. Mungkin bisa tidak sampai, mungkin nyasar, bahkan mungkin juga celaka. Jadi perlu kefokusan. Itu kalau nakoda kapal yang dipandu oleh kompasnya. Kalau di darat misalnya ini, saya tadi dari Pasar Rebo nih, dari Cibubur itulah sebenarnya. KBP Pasar Rebo ini sebenarnya namanya aja Pasar Rebo, tapi dia mengarah terus ke Ciracas sepanjang Jalan Raya Bogor. Saya udah pernah sih ke sini. Tapi daripada saya nyasar dipandu ini, udahlah naik Grab aja. Grab lebih tahu mana arahnya mau ke HKBP Kebayoran Lama itu. Ya kan, begitu. Jadi ada kefokusan, jadi kita pun berjalan harus fokus. Kemana tujuan kita sebagai orang percaya? Apakah kita lari-lari ke sana makin menjauh kepada tujuan utama kita yaitu Tuhan? Pasti nyasar. Bahkan mungkin tidak selamat. Pun dalam hal ini boleh dikatakan atau dapat dikatakan seperti ini. Orang yang mencari Tuhan itu seperti orang yang haus. Haus berarti dengan apakah dia dipuaskan untuk hilang hausnya? Air. Kalau seseorang yang haus di padang gurun, apa yang dia cari itu uang? Nggak mungkin. Apa yang dia cari itu misalnya makanan? Enggak. Apakah orang yang di padang gurun itu yang kehausan itu mencari pakaian? Enggak. Pasti yang dia inginkan adalah air. Kan kita tahu ya kalau orang yang kayak di film-film itu, orang yang di padang gurun melihat ke depan itu seolah-olah air karena fata morgana ya kan. Karena dia udah aus tuh, jadi pengen air. Jadi tidak ada yang lain kecuali air. Jadi orang yang mencari Tuhan itu pun seperti orang yang haus. Hausnya harus dipuaskan. Demikian juga itu berarti kita haus mencari Tuhan. Sampai dapat baru kita puas. Dilegakan seperti itu. Lalu bagaimanakah Inang Amang mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan? Mengarahkan hati dan jiwa. Heart
and soul. Ini agak-agak beda emangnya, tapi sering disatukan ya. Bagaimana kita mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang praktis dan sederhana untuk menyatakan bahwa diri kita itu mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan. Contohnya adalah memulai hari kita bersama Tuhan. Ketika kita bangun bersama Tuhan bagaimana? Tentulah berdoa. Kalau teman saya ibu-ibu, barangkali apalagi yang masih aktif bekerja, gimana tuh? Oh buru-buru, langsung mengarah ke dapur, langsung mengarah kemana? Yang bekerja mungkin malah langsung mengarah ke kamar mandi untuk beres-bereskan dirinya. Belum atau tidak bersama Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan itu, hatinya mencari Tuhan itu ketika dia memulai harinya dengan Tuhan. Ketika kita bangun, memulai aktivitas kita hari ini, datanglah kepada Tuhan lebih dahulu. Mensyukuri hari yang baru dan harapan kita bisa saja. Ketika kita juga baru bangun, kita kan itu hal yang patut kita syukuri. Kedua, membaca firman Tuhan. Pasti Inang Amang pun pasti membaca firman Tuhan. Pastilah tidak hanya hari ini Inang Amang membaca firman Tuhan. Dan anak-anakku Napo Sebulung. Pasti tidak sekarang aja kan. Tidak hari Minggu ini kan. Tidak dalam pembacaan ini saja kan. Sampai 2 kali ada epistel dan sekarang evangelium. Kita juga disuguhi banyak renungan dari pembacaan firman Tuhan. Grup, WA grup itu, berapa yang kita ikuti? Betul enggak Inang Amang? Banyak masuk renungan ayat hari ini. Kita pun bisa mencarinya di internet yang lain. Dan banyak hal. Boleh 1 ayat, ada yang 1 ayat. Ada juga yang 1 perikop misalnya. Itu membaca firman Tuhan, menjalin hubungan kita kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun hati kita kembali kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, di Alkitab dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Dia bisa menusuk hati kita, melihat kesalahan kita. Tapi firman Tuhan juga memberi kelegaan, kekuatan, penghiburan. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, itu akan menuntun kita. Kalau kita salah, kita akan dituntun kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu dengan berdoa. Berdoa dengan sungguh tadi memulai hari, berdoa menyapa Tuhan. Ini dengan sungguh. Perlukah berdoa dengan sungguh? Perlu. Ada orang suka berdoa itu buru-buru banget. Kadang anak saya dia nggak usah dia nyontohin orang lain. Ada makanan di depan dia mau makan. Cuma tunduk mata sebentar, amin. Kau ngomong apa ke Tuhan? Cuma 1 detik ngomong apa? Tapi ada juga orang berdoa untuk makan. Biasanya kalau pertangyangan nih Inang Amang. Doa nih mau makan, tapi doanya doa syafaat. Iya kan? Tapi ketika ada orang berdoa doa makan. Wah tuh tangiang nina male katanya gitu. Serba salah ya kan? Doa makan ya doa mau makan lah. Tapi janganlah ketika orang berdoa mau makan itu dibilang karena enggak begitu panjang jadi dibilang tangiang nina male. Jangan pula seperti itu. Kalau doa syafaat seperti nanti nih. Jatah saya nih berdoa syafaat ya kan. Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita berbicara kepada Tuhan. Kita aja berbicara kepada teman kita. Gimana ya? Ada yang lebih serius kan?
Tapi coba dia berbicara kepada bosmu. Pimpinan, yang anak Naposo nih, berbicaralah kepada orang tuamu. Apakah kita tidak dengan sungguh-sungguh? Mungkin kadang Naposo ini ada juga kayak gitu kita kepada Tuhan. Tuhan kan mah tahu. Tahu apa keperluan kita. Tahu tapi minta. Ada anak Naposo. Bapak udah tahu deh apa yang saya perlu. Tapi perlu meminta. Dengan sungguh. Jadi berdoa itu memang karena itu berdoa adalah komunikasi kita. Kita nih kepada Tuhan. Firman Tuhan tuh Tuhan kepada kita bicara. Jadi kalau berdoa kita yang kepada Tuhan. Tapi acap kali kalau berdoa itu seolah-olah Tuhan nih denger nih ya. Gue mau ngomong. 1, 2, 3, 4 kita inventarisir sampai gak terhitung. Banyaknya mau kita minta. Enggak juga gitu. Sapa dulu dengan sopan. Dengan baik. Kepada Tuhan. Jadi berbicara kepada Tuhan, bermohon, berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi ini perlu dengan sungguh. Itu sudah menunjukkan bahwa hati dan jiwa kita mengarah kepada Tuhan. Yang berikut, melayani Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan, itu membuktikan dia hati dan jiwanya mencari Tuhan. Jangan katakan bahwa melayani Tuhan itu hanya bagian dari song leader. Apa nih? Pemusik ya, slider. Para amang inang sintua lalu saya. Di HKBP itu dikenal juga yang partohonan seperti kami nih. Non partohonan itu parhalado itu pelayanan yang tidak tahbisan. Jangan hanya itu. Itu memang kami yang sekarang hadirin adalah melayani Tuhan, betul. Tapi Inang Amang pun dalam kesehariannya juga melayani Tuhan. Seperti apa? Oh saya kan hanya begini aja, hari Minggu datang, kalau partangyangan datang. Saya enggak ada, partohonan enggak, non partohonan juga enggak. Lalu kita merasa bukan bagian dari orang yang melayani Tuhan. Bagaimana? Semua apapun Inang Amang saudara-saudariku aktivitas kita. Pekerjaan kita yang kita lakukan untuk diri kita dan kepada orang lain. Kalau kita dengan sungguh, misalnya ini bekerja nih. Bekerjalah dengan konduta kerja yang baik, dengan jujur. Jangan unang mengototoi. Itu adalah melayani Tuhan. Mendoakan orang lain. Itu juga adalah melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa dikatakan melayani Tuhan. Ketika ya seperti yang Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 33. Apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau itu untuk Tuhan berarti itu adalah pelayanan. Kita melayani. Jadi jangan pernah kita menganggap dari depan ini sampai ke belakang ini yang tidak sintua merasa tidak pelayan. Melayani kita Inang Amang saudara-saudari, kita melayani. Atau katakanlah Korna Poso Bulung tadi itu juga pelayanan. Tapi dalam keseharian kita apapun aktivitasmu anak-anak Naposo dan kita sekalian adalah wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan menolong orang lain dalam kesusahan, menghibur orang lain seperti yang akan dilakukan gereja kita akan ada ibadah penghiburan. Itu adalah bagian pelayanan kita. Kehadiran Inang Amang, apalagi di nama kita Lungguk sektor Banjar. Banyak sekali soalnya di HKBP ini. Ada Lawik, adalah sektor, adalah Lunggu, adalah Banjar seperti itu. Habis Sarwu Pak Rusudi. Ya kan? Nah, siapa bagian dari Banjarnya itu? Hadir sebagai ruas, itu pun Inang Amang adalah sudah melayani Tuhan. Inilah cara kita sebagai pribadi yang mengarahkan hati untuk mencari Tuhan. Inang Amang saudara-saudariku yang kekasih, nama minggu kita adalah Okuli. Mataku
terarah kepada Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan topik minggu kita, yaitu mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Kayaknya connect ya. Mataku mengarah kepada Tuhan. Hatiku dan jiwaku terarah, tertuju kepada Tuhan. Jadi connect. Sebagaimana pesan rohani Raja Daud kepada Raja Salomo agar mengarahkan hati dan jiwa mencari Tuhan, sungguh-sungguhlah. Jangan hal-hal duniawi, lebih terarah hati dan jiwa kita, karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, apakah hati dan jiwa kita mencari Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab inangamang saudara-saudariku di hati. Sebab yang mencari Tuhan, siapapun yang mencari Tuhan pasti akan bertemu Tuhan. Tadi lagu kita pengantar khotbah ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena yang mencari akan mendapat. Di ayat 2 tadi, pintalah akan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat. Cari, pasti dapat. Jadi orang yang mencari Tuhan pasti akan bertemu dengan Tuhan. Pasti mengalami penyertaan Tuhan. Pasti dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Ingatlah, siapapun yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya. Kita akan dapatkan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Mencari Tuhan. Nah, bagaimana? Sekali lagi, mencari Tuhan mengarahkan hati, jiwa kita. Bukan hanya pada hari Minggu ini saja. Tapi di hari-hari yang akan diberikan Tuhan lagi, sampai seberapa lama pun Tuhan berikan kepada kita, tetaplah mengarahkan hati dan jiwa kita mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini yang menjadi oleh-oleh yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lewat begitu saja inangamang saudara-saudariku dan anak-anakku naposo bulung. Sungguh-sungguhlah mulai hari ini. Arahkanlah hati dan jiwa kita mencari Tuhan. Karena seperti yang Daud katakan pesan rohaninya kepada Salomo anaknya. Benda-benda yang berharga itu tidak cukup diberikan kepada Salomo. Tapi arahkan hati dan jiwa kepada Tuhan. Saya ingat, dan ini pun menjadi pastilah kita ingat. Kita tahu Salomo adalah raja yang terbijaksana. Raja yang berhikmat. Karena ini yang mungkin dia ingat pesan ini. Mencari Tuhan. Itu pula lah yang diminta Salomo kepada Tuhan ketika Tuhan menawarkan hal-hal yang lain. Apa yang kau minta Salomo? Kau menjadi raja. Harta ini, itu, ini tidak. Perilaku, hikmat dan kebijaksanaan. Karena apa? Itulah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh fokus hidupnya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami. Ketika kami sampai pada minggu yang baru ini. Di hari yang Engkau kuduskan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau perkenankan beribadah bersama di gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Tuhan, ketika Engkau sudah memberikan hari yang baru ini. Biarlah atau minggu yang baru ini yang akan kami jalani besertalah Engkau dengan kami. Dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan kami. Tuhan kami mau berdoa dalam doa syafaat ini. Yaitu kepada para hamba-hamba Tuhan. Full timer. Para amang dan inang pendeta. Yang melayani di HKBP Resort Kebayoran Lama ini. Tuhan berkati. Berikan kesatuan hati. Bersama semua para sintu atau para halado
dengan kesatuan hati dapat melayani di tengah-tengah gerejamu ini. Sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan saja yang memampukan dan dapat menjadi kemuliaan namamu dan memajukan gerejamu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat di HKBP Kebayoran Lama ini ya Bapa. Dari mulai balita yang baru lahir dan yang sudah lansia, Bapa, Engkau memberikan kesehatan, menjauhkan dari mara bahaya, dan memberikan hal-hal yang terbaik. Ingatkanlah selalu anggota jemaat-Mu untuk mencari Tuhan, beribadah hanya kepadamu saja, bersyukur atas segala berkat-Mu. Biarlah dengan demikian Tuhan, melalui jemaat-Mu di HKBP ini, dapat menjadikan kemuliaan bagi namamu, terus bersukacita menjalani kehidupan ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk program pelayanan di gereja ini, di HKBP Kebayoran Lama ini, yang sudah berlangsung dan yang akan berlangsung. Bapak, kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Keterlibatan anggota jemaat Tuhan untuk menjalankan atau dapat mensukseskan setiap program pelayanan di gereja ini. Sungguh-sungguh Engkau berikan hati, sehingga segala sesuatu yang diprogramkan sebagai program pelayanan khususnya di tahun 2026 ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun Tuhan mau berdoa untuk pertukaran mimbar pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung hari ini. Ya Bapa, kiranya segala sesuatu yang dilayankan oleh setiap hamba Tuhan di seluruh HKBP yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta ini, di mana setiap hamba Tuhan melayani di tempat yang lain, di gereja bukan yang di tempat mereka ditetapkan melayani, kiranya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Demikian juga hal-hal yang telah disampaikan dari program ini Tuhan dapat disalurkan atau diberikan oleh setiap anggota jemaat Tuhan dalam bentuk persembahan nantinya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu Inang Lamria Hutagalung Boru Siagian yang dirawat di Rumah Sakit Siloam TBC Matupang. Bapa, jamahlah tubuh Inang kami ini. Biarlah dokter dan para medis, obat dalam bentuk makanan dan minuman adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan Inang kami ini. Demikian juga keluarga yang mendampingi Tuhan, biarlah dapat memberikan bentuk sokongan kasih-Nya agar Inang kami boleh cepat pulih. Tuhan, kami juga mau berdoa atas meninggalnya Tuhan seorang anggota jemaat Tuhan di HKBP Kebayoran Lama ini, Inang Heni Nofrita Boru Napitupulu, istri dari amang kami Andreas Mohali Arifin. Tentulah duka cita ini tidak hanya dialami oleh keluarga kecil mereka, tetapi itu juga menjadi duka cita dari gerejamu ini, karena seorang dari anggota jemaat Tuhan di HKBP Kebayoran Lama ini telah berpulang kepadamu. Biarlah Engkau menghiburkan Tuhan, suami dan anak-anaknya, bahkan keluarga mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan ketabahan. Kami percaya Engkaulah yang maha penghibur, yang maha menguatkan setiap keluarga Tuhan yang telah ditinggalkan oleh inang kami tersebut. Ya Bapak, kami juga bersyukur ada anggota jemaat baru, keluarga anggota jemaat baru yang masuk ke HKBP Kebayoran Lama ini. Amang Pasaribu dan Inang Borpanjaitan bersama dua putri mereka. Tuhan, biarlah anggota jemaat Tuhan yang baru di gerejamu ini menjadi jemaat yang hidup, yang betul-betul dapat menunjukkan peran sertanya di tengah-tengah gereja ini. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir ke tengah-tengah keluarga mereka setelah mereka menjadi anggota jemaat di HKBP Kebayoran Lama ini. Terima kasih Bapak, banyak hal yang masih akan kami sampaikan. Mungkin secara pribadi dari anggota jemaatmu ini. Tuhanlah yang mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Demikian juga persembahan untuk distrik kita. Ku tahu Tuhan
berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.